Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan channel Taman Iman. Taman Iman merupakan pergumulan dari anak-anak muda yang ingin memperdalam sekaligus men-sharingkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan rendah hati kami mohon masukannya di dalam kolom komentar yang bisa membangun dan membangkitkan anak-anak muda untuk men-sharingkan tentang kehidupan iman mereka. Semoga channel Taman Iman ini menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Hai, perkenalkan nama saya Bernardinus Paramadiarta, biasa dipanggil Arta. Kali ini saya akan menyampaikan renungan tentang ciri gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering berdoa tentang aku percaya. Dalam doa aku percaya tersebut memiliki 4 sifat gereja, yaitu sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 4 sifat tersebut memiliki karakternya masing-masing. Yang pertama adalah gereja yang satu. Gereja satu adalah artinya adalah satu-satunya gereja Kristus yang ada pada doa aku percaya. Gereja itu satu menurut asalnya. Prinsip luhur ialah kesatuan Allah tinggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu satu menurut pendirinya. Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia telah mendamaikan Allah dengan manusia. Gereja itu satu menurut jiwanya. Roh Kudus tinggal dalam hati orang beriman, menghimpun mereka dalam Kristus sehingga menjadi prinsip satu kesatuan gereja. Dengan demikian, kesatuan termasuk ke dalam hakikat gereja. Gereja memiliki keanekaragaman tugas, anugerah, dan cara-cara hidup. Kekayaan yang luar biasa akan perbedaan tidak menghalangi persatuan gereja. Dalam konteks kehidupan Katolik, kita menyadari bahwa dosa menyebabkan perpecahan. Sebaliknya, di mana ada kebajikan, di situ pasti ada perdamaian. Roh Kudus membimbing gerejanya untuk senantiasa masuk menuju kebersatuan antar umat, terlebih dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah gereja yang kudus. Yesus mengasihani gerejanya dan menguduskannya, sehingga umat dibersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semua karya dalam gereja. Kekudusan gereja bukanlah sifat yang bentuknya sama, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus. Kudus berarti yang dikhususkan oleh Tuhan, yang menyangkut bidang sakral dan keagamaan. Yang kudus bukanlah hanya tempat dan barang. Sebenarnya yang dikuduskan adalah Yesus Kristus sendiri. Barang yang disebut kudus karena termasuk dalam lingkup kehidupan Tuhan. Kudus bukanlah termasuk kategori moral yang menyangkut kelakuan manusia, melainkan kategori ilahi. Bukan berarti kelakuan moral tidak penting, karena apa yang dikhususkan Tuhan haruslah sempurna. Kekudusan tidak datanglah dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja.
gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggotanya. Anggota gereja adalah orang kudus yang panggil untuk hidup secara kudus di tengah-tengah dunia. Usaha yang untuk memperjuangkan anggota-anggota gereja ialah: satu adalah menjadi teladan bagi sesama, yang kedua adalah rajin berdoa, dan yang ketiga membaca kitab suci, yang keempat adalah merenungkan dan mendalami kitab suci. Yang sifat yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik artinya merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus di seluruh dunia. Wajah gereja bukanlah semua sama yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah isinya. Dan juga kita sebagai umat Kristiani mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Tetapi karya keselamatan yang Allah berikan bukanlah hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk semua umat manusia. Ajaran dari Yesus Kristus akan terus-menerus diajarkan dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Ciri gereja yang keempat adalah gereja yang apostolik. Gereja apostolik adalah gereja yang berpegang teguh pada ajaran Kristus dan Rasul. Keapostolikan berarti bahwa dalam perkembangan hidup, gereja senantiasa berpegang pada gereja dan para rasul sebagai norma imannya. Keapostolikan berarti bahwa seluruh gereja dan anggotanya untuk hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga pelayannya. Sifat apostolik tidak pernah selesai. Gereja yang dikehendaki satu, kudus, katolik, dan apostolik, setiap sifatnya terus dihayati oleh gereja dan oleh masing-masing anggotanya. Semoga renungan ini membuat kita semakin paham tentang ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sekian renungan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share. Terima kasih, Tuhan memberkati.